Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ferianto dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 20 dengan NIM 2624 1010 2042 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Negeri Jember. Oke. Jadi ini adalah eh, tugas ya dari asdos yang telah diamanahkan kepada kami. Jadi dalam tugas tersebut dikasih satu topologi jaringan. Kemudian tugas-tugasnya adalah yang pertama itu melingkari dan jumlahkan collision serta broadcast domainnya. Kemudian memberi alasan kesimpulan mengenai daerah yang dikasih itu. Kemudian tentukan topologi dan juga dari topologi yang ditentukan itu disebutkan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Kemudian kita disuruh menjawab untuk faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Kita langsung saja lanjut ke jawaban nomor soal 1 ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu tuh apa collision domain dan apa broadcast domain. Nah, collision domain itu adalah area jaringan yang memiliki potensi untuk mengalami collision. Collision itu apa? Nanti saya jelaskan. Dan hanya ada satu paket data yang dapat ditransmisikan dalam satu waktu dalam satu collision domain itu. Jadi collision itu adalah saat dalam satu area jaringan collision domain ini ya. Jadi misal workstation A mengirim pesan dan workstation C juga mengirim pesan di saat waktu yang bersamaan. Maka dalam satu collision domain, jika mereka dalam satu collision domain, itu yang dapat ditransmisikan tuh hanya satu. Jadi baik misal C gitu harus nunggu atau A itu harus nunggu biar pesan dari workstation yang lain sampai baru bakal dilanjutkan ke pesan dari workstation lain. Kemudian broadcast domain adalah area jaringan di mana suatu paket data bisa didapatkan oleh setiap device atau workstation yang ada dalam area jaringan tersebut. Jadi contoh ke workstation tadi, misal workstation A itu mengirimkan suatu pesan, maka misal dalam satu domain itu area jaringan itu ada workstation B, ada A, B, C, D, E, F gitu. Maka misal kalau si A itu mengirim pesan, maka B, C, D, E, F juga akan menerima pesan dari A itu. Workstation A. Seperti itu perbedaan collision dan broadcast domain. Nah, ini ada di sini switch ya. Switch kenapa maksudnya ini ada switch, ada router, ada hub di tengah-tengah. Jadi switch warnanya hijau sama dengan collision domain. Jadi yang bisa memisahkan collision domain adalah switch. Jadi setiap port yang terhubung dengan switch itu adalah satu collision domain yang berbeda. Kemudian broadcast domain yang bisa memisahkan itu hanyalah router. Jadi yang bikin ada dua apa ya? Misalnya setiap port yang terhubung dengan router itu adalah suatu broadcast domain sendiri jika ada workstation-nya. Kemudian hub di sini tengah-tengah sendiri warna abu-abu, itu berarti tidak memisahkan baik collision ataupun broadcast domain. Seperti itu, hub tidak memisahkan collision atau broadcast domain. Ya, gitulah. Oke, jadi langsung saja saya lingkari yang namanya collision domain, saya lingkari merah karena setiap port yang terhubung dengan switch adalah collision domain sendiri-sendiri. Jadi langsung saja saya lingkari. Kayak gitu ya, mohon maaf. Lingkarannya kacau. Jadi lanjut ke broadcast domain itu akan saya lingkari dengan warna kuning. Saya harap kalian dapat melihat. Ini juga satu collision domain karena kanan dan kiri sama ya. Hanya di sini ada garis putus-putus. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ada 8 collision domain dan 1, 2 broadcast domain. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, setiap port yang terhubung dengan switch itu adalah collision domain sendiri-sendiri. Jadilah ini ada 4 kabel, ada 4 port ya yang terhubung di switchnya. Jadi ada 4 port di switch yang terhubung. Jadi collision domain sendiri, collision domain sendiri, dan collision domain sendiri. Nah, sementara yang di bawah ini karena hub itu tidak memecahkan collision domain, maka satu workstation ini
ada 3 workstation ini 29, 30 dan 31 itu berada di satu collision domain yang sama. Begitu pula di yang sebelah kanan. Jadi itulah mengapa dalam topologi jaringan ini ada 2 broadcast domain dan dan 8 collision domain. Nah, untuk yang broadcast domain tuh kan hanya router ya misalkan. Jadi yang di sebelah kiri ini satu broadcast domain sendiri dan yang di sebelah kanan satu broadcast domain sendiri karena di sini ada router yang memisahkan. Seperti itu. Lanjut ke jawaban soal nomor 2 berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dijelaskan dulu apa itu collision domain dan broadcast domain. Kalau di sini saya akan langsung menentukan apa saja topologi, baru nanti dijelaskan apa saja topologinya yang ada di sini. Yang pertama tuh ada topologi star pastinya. Di sini sudah kelihatan banget kalau ini topologi star. Kemudian dugaan saya itu juga ada topologi bus dengan warna oranye topologi bus ya. Karena topologi bus itu panjang pakai node gitu. Ya ini yang masuk topologi bus itu yang ini. Nah, itu topologi bus. Nah, karena dalam satu topologi jaringan ini ada topologi bus dan topologi star, maka semua ini masuk ke dalam yang namanya topologi tree. Jadi semua ini itu masuk ke topologi tree. Ya, jadi ada 3 topologi yang tadi saya sebutkan, star, kemudian bus dan tree. Jadi ya hilangi dulu, kita lanjut ke penjelasan dan kelebihannya masing-masing topologi jaringan tersebut. Yang pertama topologi star. Topologi star tuh adalah sebuah topologi yang setiap prosesnya terhubung langsung dengan hub atau switch. Kemudian topologi bus adalah sebuah topologi yang dihubungkan dengan satu kabel koaksial yang menghubungkan workstation dengan file servernya. Kemudian topologi tree itu tadi sudah sedikit jelasin ya, adalah gabungan antara bus dan star, di mana hub atau switch-nya itu berhubung langsung dengan file server. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan yang pertama itu keamanan. Topologi star itu aman karena setiap procession tuh harus lewati hub atau switch dalam mengirim suatu paket data. Dan kemudian yang kedua itu mudah untuk menambah komputer, jelas. Kemudian yang ketiga mudah mendeteksi error, itu juga sudah kelihatan jelas karena untuk mendeteksi error kita cuma tinggal ngecek hub atau switch-nya. Kemudian yang keempat itu fleksibel. Kemudian ada weakness-nya juga untuk topologi star ini. Yang pertama itu boros kabel, karena boros kabel pastinya juga boros biaya alias mahal. Kemudian kekurangannya lagi itu kita harus tidak boleh nanggung-nanggung dalam membeli yang namanya hub atau switch. Karena jika kualitas hubnya rendah, maka satu jaringan tuh ekor rendah juga. Jadi harus beli spesifikasi hub atau switch yang tinggi. Kemudian untuk topologi bus itu yang pertama kelebihannya sederhana, karena bus adalah topologi jaringan pertama yang diciptakan atau yang ada, jadi pastinya yang pertama-pertama itu pasti lebih sederhana. Kemudian hemat kabel berarti hemat biaya. Intinya penggunaan kabel dan biaya itu seringan lah. Kemudian untuk menambah server baru itu mudah, tinggal bikin cabang lagi, kemudian sambungkan deh ke servernya. Kemudian weakness-nya itu yang pasti terlihat tuh susah mendeteksi error ya. Kalau misal ada error gitu, kita harus cari tahu karena gak ada switch buat ngecekin switch atau hub untuk ngecekin yang data errornya tuh datang dari port mana. Jadi kita harus ngecekin satu-satu, jadi agak susah untuk mendeteksi error. Kemudian lalu lintasnya padat karena satu kabel koaksial itu untuk pulang pergi ya. Jadi kalau misalnya ada banyak gitu prosesnya bakalan padat banget lalu lintas jaringannya, lalu lintas pakai datanya. Karena satu kabel itu dibawa untuk pulang pergi beberapa workstation. Kemudian yang pastinya tuh yang paling fatal tuh kalau misalnya kabel utamanya rusak.
Kalau kabel utamanya rusak itu udah, wah udah harus ganti bener-bener, terus bongkar pasang lagi semuanya, harus bikin cabang lagi di sini di situ. Itulah yang paling nyusahin kalau di topologi bus. Kemudian topologi tree yang pertama itu kelebihannya itu mudah mendeteksi gangguan atau error ya. Sama kayak topologi star tadi, karena ada hub switch yang menghubungkan. Kemudian penggunaan jaringannya luas, jadi cocok untuk butuh jaringan yang ukurannya luas, itu pakai topologi tree itu sangat cocok. Kemudian kemudahan dalam manajemen data, jadi karena tadi ada hub, ada switch yang menghubungkan antar jaringan tuh, topologi tree itu mudah untuk manajemen data. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk strength-nya. Kemudian weakness-nya itu yang pertama biaya mahal karena kabel yang digunakan banyak. Kemudian lalu lintasnya lambat. Kenapa ya? Padahal tadi lalu lintas topologi star tuh tidak tidak apa? Tidak lambat gitu. Kan hampir sama tuh topologi tree sama topologi star. Tapi kenapa kok yang topologi tree malah lalu lintasnya lebih lambat? Karena dalam topologi tree itu untuk mencapai file server atau file utamanya, atau pengirim paket data pertamanya itu harus melalui beberapa tahapan dan rintangan ya deh. Jadi kalau misal workstation mau mengirim ke file server kayak yang tadi di contoh topologi jaringan yang dikasih oleh kakak Astusnya tuh, maka harus dari workstation harus ngelewatin hub. Dari hub harus ngelewatin switch baru tuh ke file server. Itulah kenapa bisa-bisa lambat. Apalagi kalau semakin banyak eh, cabangnya, semakin banyak semakin lambat juga. Lah kurangnya topologi tree. Kemudian misal ada satu error gitu, misal di topologi yang tadi contohnya switch error gitu, maka yang lain error juga. Kalau misal switch error ya udah, prosesnya juga bakalan error. Maka dari itu masih harus benarin dulu errornya di switch itu. Kemudian kalau misal rusak berarti harus bongkar pasang lagi antar port yang tadi itu harus disambungkan ke switch yang baru gitu. Itulah kenapa topologi tree itu seperti itu, agak susah kalau misalnya ada satu yang error atau yang rusak. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Kita dijelaskan untuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan topologi. Yang pertama itu biaya. Jadi kita lihat dulu apakah biaya yang dimiliki atau keuangan yang dimiliki itu cukup untuk topologi bus atau hanya cukup untuk topologi star atau bahkan cukup untuk topologi tree. Nah, itu dalam menentukan topologi jaringan yang mana itu sangat berpengaruh ya. Kemudian kecepatan, apakah kecepatannya itu butuh tinggi atau butuh rendah-rendah saja. Kalau misal butuh tinggi, maka disarankan tidak menggunakan topologi-topologi yang bisa memperlambat. Jadi misal kalau di kayak warnet gitu, kita nggak usah pakai topologi tree, mungkin topologi star atau bus itu cukup, karena nggak perlu muluk-muluk, yang penting cepat aja, apalagi warnet game. Kemudian ada lingkungan, misal kalau lingkungannya tuh ada dua jenis, bukan dua jenis ya, maksudnya lingkungannya tuh mempengaruhi juga. Misal lingkungan urban gitu, satu vendor itu minta dibikin topologi jaringan dari lantai 1 sampai lantai 40, kan berarti kita nggak bisa tuh pakai yang namanya topologi bus, parah itu. Harus minimal topologi tree lah, atau karena gede banget pakai hybrid. Kalau misal cuman lingkungannya cuman rumah gitu, di rumah si A misal ada 2 komputer, 1 HP, dan 1 laptop, ada smart TV juga. Nah, kayak gitu-gitu nggak perlu lah kita pakai yang namanya topologi hybrid gitu. Itu namanya overkill. Kemudian ukuran jaringannya itu juga mempengaruhi dalam pemilihan topologi. Misal ukurannya 1 units gitu, maka kita nggak bisa pakai yang namanya topologi bus gitu. Parah ya, men. Parah, men. Sama kayak tadi. Itu kan jaring jangkauannya luas. Sama kayak yang vendor dari lantai 1 sampai lantai 40 gitu. Maka seenggaknya
minimal tree lah atau topologi hybrid karena luas. Kemudian konektivitas. Nah, konektivitas juga menentukan topologi apa yang dipakai. Misal kembali ke kasus si vendor tadi itu dari lantai 1 sampai lantai 40, apakah dari lantai 40 itu harus punya koneksi langsung dengan si lantai 1? Wah, itu kan gila itu berarti. Kalau kayak gitu berarti udah nggak bisa pakai yang namanya topologi jaringan kabel ya, harus yang nirkabel, harus pakai wifi jadi bisa berhubung ke semuanya tuh. Nah, jadi kalau misal konektivitasnya dari yang tadi vendor itu tadi ternyata dari lantai 40 tuh gak harus tuh langsung berhubung langsung lantai 1, yang penting bisa 2 lantai di bawahnya, yang penting bisa berhubungan dulu, yang penting nanti nyampe aja ke lantai 1 intinya. Jadi dari lantai 40 ke 38 ke 36 lanjut ke 34 seterusnya. Jadi kalau kayak gitu bisa tuh pakai topologi jaringan yang masih ada sekarang kayak hybrid gitu kan masih bisa pasti. Ya, jadi dalam pemilihan topologi jaringan kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya emang ya. Jadi untuk soal nomor 1 tadi sudah dijawab, soal nomor 2 dan soal nomor 3 ya ada 5 yang jadi faktor, yang mana biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, serta konektivitas. Jadi sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurul Taryanto. Ciao.